Antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang kita hormati bersama Ustadz Hafidin dan para bapak ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Ansor rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling mulia ini, bersama-sama kita untuk merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan beliau paparkan terkait dengan masalah keluarga. Salawat bering salam pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana kami dari Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran sengaja untuk mengundang beliau hadir ke Lampung untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang keluarga. Kalau tema beliau itu banyak terkait dengan keluarga bahagia, ya. Jadi sebetulnya kami nggak akan menyinggung tentang masalah poligami, tapi malah MC-nya, ya, karena itu di kelas khusus, ya. Di kelas khusus pun tadi kita di pagi hari itu pun sebetulnya tambahan, ya. Itu tambahan karena inti kita adalah safari dakwah terkait dengan masalah keluarga, ya. Informasi beliau mau ke sini, ada beberapa umahat, bahkan umahat yang WA ke saya, Ustadz, kenapa nggak membahas tentang ini? Bukankah beliau sudah sebagai praktisi? Coba nanti kita pertimbangkan, gitu ya. Karena kami memahami kondisi Lampung masih seperti ini, gitu ya, untuk tentang masalah seperti itu. Tapi masya Allah tadi kita melaksanakan daurah, ya, dari pagi sampai siang, antusias yang sangat luar biasa. Beliau paparkan sesuai dengan pengalaman beliau dan dalil, sehingga ternyata perkara tersebut sebetulnya perkara yang sederhana, dan itu adalah syariat sebagaimana syariat sholat, ya, sebagaimana syariat sholat. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi diantaranya ini hajat kami untuk safari dakwah terkait dengan keluarga, ya, agar dimana bahwa keluarga-keluarga muslim kita ini memiliki keluarga-keluarga yang berkualitas, ya. Sempat di beberapa kali pertemuan kami mengkaji terkait dengan rumah tangga bahagia lahir batin, ya. Jadi seyogianya bahwa keluarga kita ini adalah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Jangan sampai hanya lahirnya seolah-olah bahagia, tapi ternyata secara batin tidak bahagia. Nah, ini kan ada masalah. Karena ketika adanya masalah dalam keluarga, itu akan berimbas, ya, pada masalah terkait dengan ibadah kita, bermasalah juga kepada anak-anak kita, akan melihat contoh dari orang tuanya yang tidak baik, ya, dalam aplikasi rumah tangga yang tidak benar. Yang ternyata bahwa semua itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, ya. Maka agar kita bisa meraih keluarga bahagia tersebut, keluarga yang benar sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan konsep, ya, apa yang Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain lakukan, ya. Dan ternyata, ya, intinya adalah untuk
menginstal mental para suami agar menjadi qawam, dan kemudian menginstal mental para wanita agar mereka itu menjadi ya qanitat hafidhat, ya, agar mereka itu menjadi wanita-wanita yang tunduk kepada syariat, tunduk tanpa tapi, ya. Begitu juga kemudian untuk menjaga suami, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, dan menjaga anak-anak suami, ya. Sehingga ini untuk betul-betul diaplikasikan. Maka dengan kondisi ini, maka kami memfasilitasi dari Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran menghadirkan beliau untuk datang ke Lampung, ya, untuk ya memberikan ilmu-ilmu terkait tentang hal tersebut, agar dimana betul-betul kita mendapatkan keluarga yang berkah, keluarga bahagia, keluarga yang memiliki visi dan misi yang tinggi ke depan, tentunya untuk membangun umat, untuk membangun ibadah, dan tentunya dengan berorientasi untuk agar masuk surga bersama dengan keluarga kita. Dan pada kajian di malam hari ini, insya Allah beliau nanti akan mengkaji terkait dengan romantis itu mudah, ya, romantis itu mudah. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya romantis di dalam kita berumah tangga, yang itu diantaranya sebagai fasilitas untuk menjaga keutuhan dari rumah tangga kita. Kepada beliau, Ustadz Hafidin, waktu dan tempat dipersilahkan. Sesi awal Ustadz kita sampai jam 7 mungkin, sampai untuk Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita saat ini adalah romantis itu mudah. Romantis itu mudah. Ada di sini yang tidak romantis, Pak? Yang misalnya sehari-hari pekerjaannya cemberutan saja dengan istri, ada? Atau sulit sekali mengatakan sayang gitu sama istri? Berapa kali sehari mengucapkan kata cinta kepada istri? Silakan diukur. Kalau hidup rumah tangga itu untuk sengsara, justru untuk menimbulkan masalah, atau justru kemudian mafsadatnya lebih besar, maka tidak ada satu agama pun yang menganjurkan yang namanya pernikahan. Tetapi realitasnya Islam mengajarkan kepada kita bahwa target minimal dari pernikahan itu ternyata sangat indah, luar biasa, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu target terendah pernikahan dalam Islam. Untuk itu maka dari kata sakinah saja, dari kata mawaddah saja, apalagi sampai masuk kepada rahmat, maka sudah pasti kehidupan itu seharusnya penuh dengan romantika, penuh dengan kemudian senyuman, penuh dengan keindahan, penuh dengan kemudian hal-hal yang sifatnya kesenangan.
suami dirindukan oleh istrinya, kemudian istri selalu kemudian dirindukan oleh suami. Kalau ketemu juga penuh dengan hiruk pikuk keindahan, rayuan, pujian, dan juga kemudian berbagai aktivitas yang sifatnya menyenangkan. Seperti itu. Istri saya 4, anak 25, dan alhamdulillah setiap hari kehidupan saya dengan kehidupan penuh cinta. Kehidupan penuh cinta. Bahkan cinta itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa untuk tetap eksis dalam setiap langkah kita dalam berdakwah atau dalam aktivitas yang lain. Semangat itu semakin kuat gitu. Untuk itu maka romantis itu penting. Dan romantis itu sendiri sangat mudah untuk kemudian diraih. Gampang sekali. Cirinya adalah kita mudah memuji istri. Mudah memuji istri. Kemudian istri tidak mudah marah. Itu ciri utamanya begitu. Istri tidak mudah marah. Cemberut dan lain sebagainya itu sama sekali mungkin barangkali tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya selingan sementara yang hanya untuk meningkatkan kualitas romantis. Kira-kira begitu. Di sini ada yang belum balik belum ya? Gitu. Kesulitan istri melihat saya marah atau mengeladeni kemarahannya. Suatu saat istri saya berulah. Dia tiba-tiba marah yang gak jelas begitu, ya kan? Saya coba merayunya gak bisa. Saya pakai trik tertentu, kemudian alhamdulillah selesai, sukses. Dan terjadi bagaimana hubungan suami istri yang begitu lebih nikmat dari biasanya gitu. Setelah selesai saya tanya, kenapa kamu tadi marah? Kalau enggak begini, tidak seperti yang tadi. Kalau saya tidak marah, maka tidak seperti yang tadi. Efeknya, kalimatnya begitu. Jadi marah hanya sekedar untuk sebuah rekayasa, hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri. Contoh seperti itu. Hal-hal yang lain banyak. Mungkin barangkali tidak mungkin saya ceritakan di sini lebih banyak. Yang perlu saya sampaikan, bagaimana agar kita kemudian mudah sekali romantis. Yang pertama, teman-teman, saya pertegas bahwa ada 5 jalan utama romantis. Yang pertama adalah mempertegas visi ukhrawi. Mempertegas visi ukhrawi. Perempuan itu, Pak, perempuan itu siapapun dia pasti akan lebih suka, akan lebih tenang, akan lebih baik, akan lebih nyaman ditemani oleh orang-orang yang cara berpikirnya lebih jauh dibanding dengan dirinya. Lebih jauh daripada dirinya. Makanya kita sudah tahu pikiran terjauh kita, ya, pikiran terjauh kita, visi terjauh kita adalah akhirat. Visi terjauh kita adalah akhirat. Makanya pertegas saja cinta akhirat, visi ukhrawi dengan istri. Teman-teman, mari kita lihat sebuah ayat yang luar biasa sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dalam bahasa kasarnya, meniru Rasulullah itu sangat sulit luar biasa. Sangat sulit luar biasa. Tapi mudah bagi orang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk itu maka romantis itu sulit. Dan sulit difahami oleh banyak orang. Kok bisa gitu?
Karena realitasnya ada, Pak. Suami istri punya dendam sampai 12 tahun. Menikah sudah 13 tahun. Kemudian ketika datang kepada saya bilang, maafkan istri kamu. Dia mengatakan, apa Pak Ustadz? Memaafkan istri saya? Oh tidak. Langit runtuh pun saya tidak akan pernah memaafkannya. Bayangkan tuh Pak. Ada orang yang model kayak begitu. Ini artinya memang luar biasa. Peliknya kehidupan dia. Kenapa? Karena orientasinya sangat pendek. Sangat pendek. Padahal teman-teman, memaafkan istri itu sangat mudah bagi orang yang memiliki apa? Orientasi ukhrawi yang luar biasa bagus. Begitu Pak. Makanya teman-teman silakan dipertegas. Obrolan dengan istri itu bukan perkara-perkara yang kaitannya dengan syariat. Kalau Anda berbicara syariat, berbicara kemudian pelaksanaan hukum Allah, maka itu sangat berat. Ibadah itu sangat berat. Sholat itu sangat berat. Apalagi ujug-ujug bilang istriku, aku mau poligami. Itu sangat berat, luar biasa itu. Sangat berat, luar biasa. Tetapi kalau dimulai dari berbicara tentang akhirat, tentang yaumal akhir dan seterusnya, maka insya Allah akan selesai. Ilustrasinya begini. Ketika istri saya sudah menerima syariat poligami dengan taslim, maka istri saya mengatakan, ayah, saya kan sudah menerima syariat poligami. Saya kan sudah nggak ada masalah untuk urusan ayah melakukan aktivitas poligami. Tetapi ya mbok tolong gitu loh. Istri itu menghormati saya, menghargai saya. Membalas kebaikan saya kemudian dengan setimpal. Kalimatnya begitu. Perjawaban saya hanya gampang. Saya bilang, kapan mau naik kelas? Kapan mau naik kelas? Dia bilang, apa yang dimaksud? Yang saya maksud adalah, kalau kita melaksanakan syariat atau kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian kita berharap masih kepada manusia supaya membalas kebaikan itu dengan kebaikan, maka itu namanya masih ditolak amalnya. Maka yang terbaik, mau nggak naik kelas? Menerima syariat poligami itu baru taslim. Tapi lebih dari itu adalah kita masuk pada wilayah iman. Seluruh aktivitasnya hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan, perbuatan baik kamu bisa sia-sia kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau niatnya bukan karena keimanan kepada hari akhir dan yarjullaha. Kalimatnya begitu. Maka istri saya faham dan ujungnya kemudian tidak berharap bagaimana istri kemudian mendapatkan balasan setimpal dari istri saya yang lain. Begitu juga istri-istri saya yang lain ketika ada masalah dengan siapapun, termasuk dengan keluarganya yang lain. Jadi orientasinya bagaimana? Apapun yang dilakukan, orientasinya ukhrawi. Sudah masuk pada kadar keikhlasan yang paling pas. Yang problem bagi kita adalah tadi itu, kita jarang menanamkan keimanan, kita jarang menanamkan kemudian keikhlasan kepada istri dalam berbagai area kehidupan. Pada saat kemudian kita menuntut sesuatu, baru kita akan merasakan betapa beratnya sang istri untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita jarang berbicara tentang ukhrawi. Perkara-perkara kaitan dengan ukhrawi, baik itu yang bersifat ucapan atau bukti nyata. Contoh Pak, orang yang berorientasi ukhrawi itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia berbuat baik pada seseorang, kemudian orang membalas keburukan. Dia terus berbuat baik, disaksikan oleh istri, maka istri tertanam bahwa suami saya orientasinya ukhrawi. Tapi kalau bapak-bapak membuktikan diri bahwa antum pendendam, antum pembalas dari kemudian keburukan orang lain, maka sisi ukhrawi itu hilang. Sisi ukhrawi itu
sisi ukhrawi itu betul-betul akan terlihat dan teruji bukan hanya dari sisi ucapan. Di antaranya apa? Tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan baru. Atau kemudian ketika dia beramal tidak diungkit-ungkit. Contoh yang paling real gitu. Contoh yang paling real. Kalau dalam suami istri gampang, Pak. Istri suami kok berubah-berubah. Tidak terlihat kemudian perubahannya lebih baik sikapnya kepada saya, misalnya kayak gitu. Sering terdengar nggak kalimat begini? Dan kalimat inilah yang kemudian sebenarnya sedang menjatuhkan dirinya dan sedang menanamkan ke dalam diri seorang istri bahwa ternyata suaminya melakukan aktivitas rumah tangganya hanya berorientasi duniawi, bukan ukhrawi. Tetapi kemudian ketika dia tidak menuntut apapun dari istrinya, dan ketika kemudian ditanya, suamiku, kenapa kamu kok nggak menuntut apapun dari saya? Apa alasannya saya harus menuntut? Sementara kemudian yang saya lakukan adalah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan nafkah ini karena agar dapat kemudian saya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka penanamannya ke dalam hati istri itu akan terjadi dan terus akan tertanam sampai kemudian istri menjadi begitu lapang dan begitu siap untuk menerima apapun perintah dari seorang suami. Ini sangat penting. Makanya apa? Orientasi ukhrawi visi ukhrawi tidak hanya diucapkan dalam mulut. Termasuk Anda buktikan bagaimana cara mencari uang. Bagaimana cara mencari uang. Kalau antum mencari uang masih dengan cara yang haram, cara yang jahat, cara yang tidak ma'ruf, cara yang kemudian tidak benar, masih mungkar caranya, maka otomatis istri tertanam dalam dirinya bahwa suami saya bukan orang akhirat. Suami saya bukan ahlul akhirah, tapi suami saya adalah pencinta dunia. Kalimatnya kayak begitu. Maka pada poin seperti begini, level suami dan istri masih sama. Atau dikatakan bisa jadi suaminya levelnya lebih rendah daripada istrinya. Contohnya, sementara istrinya sudah betul-betul ikhlas, mau berbakti kepada suami, berharap kepada Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tadi itu karena contoh teladan dari suaminya error gitu kan, cara bisnis yang salah, kemudian mendapatkan harta dengan cara curang, ngobrol dengan keluarga saja selalu dengan kecurangan, sulit sekali untuk mengalah untuk mendapatkan sebuah kebaikan, maka ini sulit sekali untuk diterima oleh seorang perempuan, dan kemudian perempuan pun akan menghindar dan akan mengatakan suami saya bukan orang baik. Kalau ini yang tertanam, maka sulit untuk mendapatkan yang namanya kepercayaan. Kalau kepercayaan tidak didapat, maka sulit akan menemukan kondisi yang kemudian pas, kondisi yang rileks, kondisi yang tenang, kondisi yang tentram. Akan tetapi kalau sebaliknya, justru istri menyaksikan betapa suamiku mencintai akhirat, maka masya Allah, kondisi istri akan begitu tenang luar biasa. Makanya teman-teman, di antara rahasia kenapa saya sukses poligami, di antaranya apa? Karena istri saya yakin betul, percaya betul bahwa orientasi berpikir saya urusannya ukhrawi. Membantu teman, berjuang tanpa pamrih, resiko tertinggi diambil, hanya kepentingan ukhrawi itu ada. Itu kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, dan istri menyaksikan. Maka pada saat itulah tertanam seperti jangkar yang masuk kemana? Ke dalam lautan, bahwa disitulah posisi suami saya. Maka pada saat seperti begitu, sang istri akan mengatakan suamiku orang hebat, bukan seperti orang yang mencintai dunia, tapi betul-betul visinya visi ukhrawi. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Teman-teman, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat
bahwa Allah menciptakan kita satu fitrah dengan agama ini, dengan Islam. Kemudian Islam satu fitrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas itu. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalimat itu sudah kita harus menjadikan sebuah poin terpenting dalam kajian nomor 2 ini. Teman-teman, istri kita seerror apapun, sebejat apapun ruhnya, fitrahnya itu cenderung kepada kebenaran. Cenderung kepada kebenaran. Maka jika posisi kita dalam posisi kebenaran atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, contoh ketika ada takbir, ada adzan, Allahu Akbar, dia berangkat langsung ke masjid. Ketika disuruh orang untuk bertobat, dia bertobat. Ketika uang hartanya sudah cukup untuk dia saum dengan sempurna. Ketika iktikaf, dia iktikaf dengan sempurna. Ketika panggilan dakwah, dia melakukannya. Ketika panggilan amar ma'ruf nahi mungkar, dia lakukannya. Ketika kemudian panggilan jihad, dia berangkat untuk itu. Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, istri Anda akan mengatakan bahwa suami Anda, suaminya itu betul-betul berada dalam jalur kebenaran. Boleh saya contohkan? Ada ulama soleh luar biasa, yang satu ada bajingan. Di tengah-tengah ada seorang perempuan. Wahai perempuan, pilihlah mana suami Anda. Pilihannya mana kira-kira, Pak? Jawabannya kemana? Pasti akan memilih ulama yang soleh. Kenapa, Pak? Karena fitrah perempuan tersebut apapun keadaannya cenderung kepada kebaikan. Maka setiap kita jika menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk panggilannya, ketika berbuat dosa segera bertaubat, segera kemudian di panggilan hijrah segera hijrah. Ketika saat kemudian seseorang kemudian dia dipanggil untuk menolong seseorang, dia datang pertama kali, cenderung kepada berbuat baik dan terus melakukan aktivitas kebaikan. Maka ingat, seorang perempuan akan merasa terhormat melayani, berbakti kepada laki-laki yang seperti begitu, dibanding kepada bajingan yang suka maksiat dan ketika sholat malas-malasan. Seperti itu. Makanya teman-teman, kunci daripada ada kejahatan segera selesaikan. Butuh dukungan untuk kebaikan, dia dukung cepat. Inilah yang kemudian janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lima yuhyikum, kalimatnya begitu. Lima yuhyikum. Pasti akan diberikan kepada kehidupan yang lebih baik. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ingat, istri kita memiliki fitrah yang baik. Kalau kita berada dalam fitrah yang baik dan seluruh bergelimang dengan kebaikan, maka sangat mudah istri mentaati kita. Karena mustahil bagi seorang perempuan mau berbakti, mau nurut kepada orang yang lebih rendah dari dia. Itu mustahil. Makanya supaya istri kita nurut, maka caranya bagaimana? Kita harus lebih baik dari istri kita, lebih patuh dari istri kita. Sehingga kalimatnya, jangan menunggu istri lebih soleh dari kita. Lebih soleh sih, lebih solehah dari kita. Tapi lakukan kesolehan, baik itu dilihat dia atau tidak dilihat dia. Karena apa? Pasti Allah tahu. Pasti Allah memberitahu sang istri. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, di antara kemudian 5 jalan utama mendatangkan romantis apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak. Makanya kalau masih sholat subuh berjamaah masih berat, gitu Pak ya. Sholat subuh di rumah, oke Pak. Zakat ditunda, sedekah tidak mau, menolong saudara tidak mau, kepada ibunya tidak berbakti, kepada orang tuanya kasar, kepada adik-adiknya tidak peduli, maka mustahil Pak akan mendatangkan simpati dari siapa? Dari sang istri. Itu mustahil. Kenapa? Karena mengatakan ternyata suamiku lebih buruk dari saya. Tidak layak rasanya saya korbankan diri saya untuk melayani seorang suami model kayak begitu. Agar suami istri mudah berbakti kepada kita,
mudah kemudian diajak apapun bentuknya, maka insya Allah cara yang paling terbaik adalah penuhi apapun panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini sampai jam berapa Pak? Yang ketiga adalah total harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada aksioma inti tauhid. Apa inti tauhid dalam Al-Quran? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Bunyinya bagaimana? Allahu ahad, Allahu somad. Kalau kita lengkap, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Teman-teman, mari kita lihat. Para ulama mengatakan surat Al-Ikhlas itu strukturnya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Ada nafyun, ada itsbat. Nafyunnya terlihat pada kalimat lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Isbatnya di mana? Allahu ahad, Allahu somad. Makanya nanti kemudian ada tauhidul isbat ini ada dua, yaitu ahadiyah dan as-somadiyah. Ahadiyah adalah apa? Menyatakan satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, satu-satunya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sangat jelas kaum muslimin rahimakumullah, bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya, perhatikan ya, apapun bentuknya, termasuk urusan menikah, urusan rumah tangga, itu sulitnya luar biasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akan mudah kalau apa? Kalau kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman, iman seseorang, tauhid seseorang dianggap tidak sempurna kalau tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Di antara teman-teman ada yang ingin merayu istrinya dengan harta. Tercapai romantis? Tidak. Tidak. Silakan Pak. Karena kalimatnya sangat jelas. Allah tidak pernah mu'allifal qulub itu dengan harta. Walaupun ada untuk pertama kali saja. Makanya banyak laki-laki yang mengatakan saya bisa menaklukkan wanita dengan yang namanya uang. Iya betul. Tapi itu hanya pelacur Pak. Sepakat ya? Tapi kalau istri tidak. Ada orang mengatakan kalau pengen hidup rumah tangga itu tentram, maka uangnya harus banyak. Tidak juga. Yang sesungguhnya apa? Yang sesungguhnya adalah pengamalan dari surat Al-Ikhlas tadi itu. Yaitu apa? Pada kalimat as-somadnya, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kalau sudah seperti ini, maka seluruh bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya apa? Harapan kepada manusia hilang. Tinggal harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika harapan itu tidak ada kepada makhluk, maka makhluk akan simpati. Makhluk akan simpati. Contohnya adalah antum tidak pernah mengemis cinta dari seorang perempuan. Itu contoh yang paling real. Cintai aku. Bahkan sampai kemudian istri tidak membalas cinta pun dia tidak gusar hatinya, tidak. Karena apa? Dia faham betul bahwa cinta bisa datang melalui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan mengatakan, wahai istriku cintai aku, maka kamu akan saya beri uang. Tidak. Tapi saya biarkan saja. Dan saya punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah bisa merubah segalanya. Saya mau tanya teman-teman, mahalan mana memberikan Pajero 1 dengan meminta harapan kepada Allah agar istri mencintai kita? Mahalan mana? Kalau antum kasih Pajero 1 ke istri, belum tentu awet cintanya Pak. Tapi kalau antum berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menanamkan rasa cinta dari istri kepada suami, maka apa? Itu lebih murah dan itu mungkin Pak. Makanya teman-teman, mohon maaf,
romantis antum pada saat kemudian kepada makhluk itu sebanding lebih kecil, lebih besar ya. Pada saat antum seromantis apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau berdoa, mohon maaf, ada antum pernah bikin sebuah doa yang milik sendiri, yang antum reka sendiri, itu disampaikan kepada Allah dengan sangat romantis dan sangat dekat dengan Allah. Maka saya bisa pastikan, yang berdoa dengan sering-sering bahasa Arab, apalagi kemudian dengan ketat menyebutkan mana sunnahnya dan lain sebagainya, sampai tidak berani kemudian bagaimana menciptakan doa baru yang dia yakini sendiri untuk tidak disebarkan pada orang lain. Ingat Pak ya, bid'ah kalau diajarkan kepada orang lain. Misalnya kalau kamu pengen romantis, maka berdoalah dengan doa seperti begini, insya Allah kamu akan romantis. Ini baru namanya ajaran baru. Tapi kalau antum sendiri membuat sebuah doa dan doa tersebut hanya antum dan Allah saja yang tahu, dan tidak melanggar satupun kemudian cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah antum termasuk orang yang begitu romantis dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, jadi agar antum bisa lebih romantis, lebih bagus, maka cobalah kemudian romantis dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, penting nggak bagi antum punya istri cantik? Tapi bagi saya adalah bukan istri yang cantik yang penting, tapi yang penting Allah beri inspirasi kepada saya agar Allah menanamkan pada diri saya mencintai perempuan apapun modelnya. Dan saya percaya pada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan gimana? Jika ada seorang hamba yang diberikan inspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka Allah sudah menyiapkan jawabannya. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya teman-teman di sini masih banyak bujang ya, jomblower gitu, yang sulit menikah gara-gara belum ketemu istri yang lebih cantik. Itu barangkali sementara, nanti kita sambung lagi insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sudah selesai dengan azan dan sholat isya. Jadi kita lanjutkan insyaallah setelah sholat isya. Wallahu a'lam.